Kita langsung pendeta ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yesaya. Selamat malam tajam. Pertanyaan saya, dapatkah gandum menjadi lalang dan lalang menjadi gandum seperti yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Tadi pendeta sudah menjawab soal perumpamaan. Di sini juga materinya tentang perumpamaan pendeta. Kita akan coba bacakan pendeta Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Saya dan Etor akan berganti-gantian. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi adalah, dapatkah gandum menjadi lalang dan lalang menjadi gandum? Dari segi agriculture, itu mungkin keajaiban ya. Waktu ditanam adalah lalang, lalu semua lalang tiba-tiba berubah menjadi gandum, atau yang ditanam adalah gandum, maka lalu kemudian berubah menjadi lalang. Itu keajaiban. Sebab itu bergantung dari benih yang ditanam. Yesus menerangkan makna dari perumpamaan ini. Kita boleh baca maknanya, masih di dalam Matius pasal yang ke-13 juga. Ayat yang ke-36 sampai 40. Tuhan Yesus menerangkan makna dari perumpamaan ini. Saya baca, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia atau Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Sama seperti lalang, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi sangat jelas di sini yang diterangkan oleh Tuhan Yesus, tergantung dari siapa yang diizinkan untuk menabur. Kalau yang diizinkan untuk menabur itu adalah Yesus, maka yang tumbuh adalah benih yang baik. Ya. Jadi supaya kita bisa menjadi gandum, maka biarlah kita mengizinkan supaya Tuhan Yesus bekerja dari awal lagi dalam hidup kita. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mengatakan engkau harus dilahirkan kembali. Artinya harus ada permulaan yang baru yang dimulai bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Permulaan
yang baru. Dalam hal ini, maka kalau kita mau supaya kita termasuk dalam bahagian gandum, maka biarlah kita membiarkan Tuhan Yesus untuk memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah pilihan. Apakah kita mau supaya membiarkan Tuhan Yesus memulai suatu kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita, dan kita akan bertumbuh sebagai gandum dengan menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. Ya, itu yang boleh saya sampaikan, dan Tuhan Yesus menerangkan seperti itu. Terima kasih.